Dulu itu sempat ada kabar dari mereka yang tertangkap ini, saya dengar bocorannya dari para penyidik. Katanya itu dulu bahkan Kominfo itu menjadi ladang pertempuran antar bandar judi online. Itu Bang, kan dengan bangganya kadang-kadang mereka mengumumkan sudah jutaan situs yang ditutup. Ya jutaan situs yang ditutup itu kan jutaan juga yang sudah dibuat. Nah ini seolah-olah semua tanggung jawab itu ada di penegak hukum. Padahal penegak hukum sendiri itu harus mengacu kepada mens reusnya, actus reusnya. Tapi kalau Kominfo ini kan memang punya diskresi untuk melakukan itu. Tinggal klik enter lah kurang lebih gitu. Saya bukannya menuduh, tapi kalau kita melihat diskresi yang diberikan kepada tim satelit dari Kominfo ini, masa sih wewenang yang sedemikian luar biasa itu tanpa diketahui secara regulatif oleh menteri misalnya. Soal judol atau judi online itu sudah mengemuka beberapa hari terakhir ini. Sebuah isu yang setiap saat bisa muncul kapan saja. Sebab realitasnya memang ada barang itu. Dan sekarang semakin mengemuka. Yang menjadi istimewa karena Presiden Pak Prabowo Subianto telah bersikap dengan sangat keras, tegas seperti biasanya beliau. Maka kemudian kami di sini mengangkat dengan mencoba untuk melihat dari beberapa sisi yang mungkin belum secara terbuka di ruang publik ya. Dan untuk itu saya mengundang orang yang sebenarnya mungkin dari banyak memori orang itu kok beliaunya yang bicara soal ini. Sebab biasanya dia fokus banget dan sangat menguasai yang namanya terorisme dan seterusnya. Tapi saya pastikan dia paham betul soal ini. Mas Islah Bahrawi. Ya. Ini lama baru muncul lagi ya? Iya Bang. Terima kasih udah diundang. Sekirain saya udah dilupakan. Nggak boleh dilupain. Begini, biasanya itu pemirsa, orang-orang yang mainnya itu di wilayah-wilayah yang agak sulit terdeteksi, itu biasanya informasinya banyak. Nah ini kawan kita yang satu ini berada di ruang itu, makanya informasinya banyak. Gus, di beberapa tempat, di beberapa forum itu saya lihat Anda bicara soal judol. Ya. Oke, kita sudah banyak mendengarkannya, tetapi coba kita share kepada penonton kita di sini betapa ini sangat mematikan ya. Ya. Coba kita lihat dampaknya saja dulu pada kita semuanya. Ini di Jawa Barat saja pada periode Juni 2024 itu ada 5 provinsi dengan pemain judi online terbanyak. Ini Jawa Barat. 535.644. Ya. Karena Jawa Barat memang penduduk terbanyak. Ya. Kemudian Jakarta 238.000. Jawa Tengah 201.000. Banten 150 dan Jawa Timur 135. Kemudian dampaknya ini nggak enak sebenarnya ngomong soal ini. Dampaknya adalah jumlah kasus perceraian karena judi di Indonesia itu tinggi juga. 2019 meledak, turun tapi mulai naik lagi nih 2023 1.572. Saya nggak ngerti hubungannya di mana, tapi nanti kita bicarakan. Selanjutnya proporsi laporan transaksi mencurigakan berdasarkan tindak pidana asal ya. Januari sampai September 2024. Coba lihat. Perjudian memang yang paling tinggi. 36,7% ya. Setelah itu penipuan. Terus kemudian hal yang mendorong responden untuk bermain judi online. Coba lihat. Hati-hatilah. Judi apa namanya itu? Ingin cepat kaya. Dan hiburan. Masih ada yang lain? Nih. Jumlah dan nilai transaksi terkait judi online di Indonesia itu per tahun dari 2017 sampai 2023. Tahun 2023 itu meledak ya. Antara 300 sampai 350. Katakanlah mungkin pertengahan ya. 2024 sekarang sudah 200 berapa itu? Yang tadi Gus itu? 283 triliun menurut PPATK. Itu triliun loh para pemirsa. Bukan juta, triliun. Oke. Gus, coba jelaskan ke kita. Mungkin di refresh dulu memori kita tentang judi online itu
kenapa tiba-tiba kemudian Indonesia harus menderita dengan ini? Apakah karena kebijakan, apakah karena kecanggihan, atau mungkin kita tolerance terhadap, tanda petik ya, tolerance terhadap judi ini? Ya, terima kasih Puang. Sebenarnya judi online ini memanfaatkan sifat dasar manusia yang sudah dimiliki oleh sejak zaman Nabi Adam sampai kita hari ini. Kita memiliki sifat dasar ini, yaitu greedy, serakah. Ini kan sifat dasar yang entah disengaja atau tidak disengaja, disadari atau tidak disadari, dimiliki oleh kita semua. Persoalannya adalah kalau sifat greedy ini menimpa orang yang tidak punya kontrol moral, maka dia akan lepas dan dia menjadi uncontrollable. Ini dalam hal apapun nih, bisa dalam hal kekuasaan sekalipun. Ya, saya rasa ya. Tapi kita nggak ngomongin itu lah. Kita ngomongin soal pemolisian. Karena saya betul-betul mencermati soal judi online ini ketika saya ke Inggris. Saya kemudian datang ke salah satu kantor. Anak kita sama nih, sama-sama kuliah di Edinburgh. Jadi ketika saya ke sana, saya datang ingin tahu tentang problematika Inggris itu kayak apa sih gitu. Ternyata memang menurut pemerintah Inggris yang membuat ekonomi mereka terpuruk itu adalah judi online. Dia memakan kurang lebih sirkulasi uang yang seharusnya legal itu kurang lebih sekitar 26 triliun. Dan anggaran tenaga kerja yang seharusnya teralokasikan kepada sektor tenaga kerja formal itu kurang lebih 53 triliun. Nah ini menjadi suatu petaka besar buat Inggris yang memang bukan bagian dari Uni Eropa. Nah dari situ kemudian saya berpikir, waduh, Indonesia kalau kita mau berbicara tentang ekonomi nggak usah jauh-jauh ke persoalan mikro, makro, hilirisasi dan sebagainya. Artinya omset yang luar biasa dari judi online ini memang sangat tinggi revenue-nya. Dan saya berpikir kalau suatu bisnis entah legal atau ilegal, terutama yang ilegal, ini biasanya berkelindan dengan kekuatan-kekuatan politik. Sehingga akhirnya ketika saya di sini, kebetulan saya pemerhati pemolisian, ada semacam trigger awal yang dilakukan oleh Polda Metro, Subdit Jatanras ketika itu. Kebetulan dengan Kasubditnya saya kenal, dengan AKBP Rovan, terus teman-teman di Polda Metro juga saya bilang, wah ini momentum nih. Ini jangan sampai kita betul-betul terpuruk oleh ini. Dan kebetulan ada film di Netflix, No More Bets. Nah itu dibuat oleh pemerintah Cina. Dan di situ menggambarkan bagaimana algoritma judi online itu betul-betul 100% ngibulin orang. Artinya teknologi dipakai untuk memanfaatkan greedy, serakahnya manusia yang kemudian ya akhirnya bisa meruntuhkan satu komunitas dan negara. Nah itu Puang concern saya terhadap, kemudian saya menjadi sangat concern terhadap judi online ini. Oke, makasih, luar biasa. Tapi coba jelaskan ke kita. Bagaimana kemudian tiba-tiba judi online itu berkembang dan menjadi besar, seakan-akan lepas dari perhatian negara. Itu fokus kita ya. Sebab kan dampaknya sudah terjadi tadi. Orang sampai bercerai. Saya bilang tadi itu hubungannya apa ya, tapi sebenarnya kan hubungannya itu jelas itu. Uang yang harusnya dibawa ke keluarga tapi dipakai judi kan gitu ya. Nah, oke. Nah, saya kembali pada yang tadi. Bagaimana tiba-tiba itu negara seperti dikibulin, dikadalin, atau seperti pernah abai pada situasi ini. Mungkin lebih tepat gunakan kata pernah abai hingga kemudian menjadi besar. Ya memang ini sebenarnya juga fenomena ketika terjadinya COVID sih. Orang-orang kemudian berusaha mencari mengintrovertkan dirinya terhadap aktivitas-aktivitas digital. Ini adalah bagian dari dampak itu sebenarnya. Kita kan akhirnya jadi terbiasa sampai hari ini ketika meeting bisa Zoom gitu. Itu kan sebenarnya adalah dampak dari perilaku-perilaku pada zaman pandemik. Nah, demikian juga dengan judi online. Kalau kita lihat tadi kan dimulai dari tahun 2020, akhir 2021 dan seterusnya indeks tadi itu. Artinya ini adalah berdampak dan semakin meningkat karena akhirnya menjadi adiktif. Nah, ini yang menjadi bahaya itu seperti yang dikatakan dalam No More Bets itu. Kalau kamu ingin betul-betul menjadi orang yang bisa memanfaatkan judi online, menang sekali, bermain sekali, menang sekali, setelah itu berhenti, baru kamu dikatakan pemenang. Tapi ketika kamu greedy, main pertama kali langsung menang,
besoknya ingin melipat gandakan kemenangan itu, maka kamu greedy dan itulah yang menjadi korban digitalisasi dari judi ini. Artinya ini kemudian yang membuat berbagai perilaku sosial, perilaku individu itu menjadi rusak. Termasuk juga akhirnya dia banyak hutang. Dan ini satu paket dengan pinjol, Puang. Artinya judi online ini tidak berdiri di ruang hampa. Dia kemudian menjadi berkelindan dengan pinjaman online, pinjaman kepada teman, pinjaman kepada bank dan seterusnya yang otomatis akan membuat ketidakseimbangan dalam kehidupan keluarga. Ya, kami pernah membahas soal pinjol di sini dengan orang yang pernah terlibat soal itu di OJK waktu itu ya. Dan itu luar biasa karena dampaknya. Di kampung saya di Sulawesi Selatan, itu katanya sih ada data yang menyebutkan sampai 80% dari total guru di sana itu terlibat atau terjerat pinjol. Nah, sekarang kita bicara tentang judul. Ini kan menggunakan teknologi. Ya. Dan dalam hal-hal seperti ini kan sebenarnya ada wasitnya di situ bernama negara. Ya. Dalam hal ini adalah Kementerian dulu Kominfo namanya. Sekarang apa namanya itu? Komdigi itu. Ya. Apa itu? Kementerian Komunikasi dan Digital. Digital ya. Oke. Dulu kan informatika. Informatika, oke. Apa yang terjadi dengan kita hingga kemudian tampak kementerian ini abai. Sementara pada memori publik itu kita dijejali dengan pernyataan-pernyataan yang heroik yang mengatakan negara bertanggung jawab dan seterusnya. Tetapi kasihan rakyat. Ya itu dia. Itu apa yang terjadi, Gus? Saya yakin Anda memiliki beberapa catatan tentang itu. Jadi kalau kita mengacu kepada beberapa informasi yang diberikan oleh teman-teman di kepolisian, sebenarnya memang hari ini adalah puncak gunung esnya. Jadi hengki-pengki antara bandar dengan orang-orang di Kominfo yang seharusnya menjadi garda terdepan untuk melakukan blocking terhadap situs-situs judi online ini, itu sebenarnya sudah berlangsung sebelum Budi Ari menjadi menteri. Nah, oke. Artinya ini sudah menjadi semacam siklus-siklus pemasukan gelap dari mereka yang bermain di wilayah ini. Tapi memang penyidikan polisi hari ini memang berlaku ketika tim satelit itu dibentuk. Tim satelit itu apa ya? Tim satelit itu adalah tim yang digabungan antara orang dalam Kominfo dengan orang luar yang kemudian dibuat satu kantor di Galaxy di Bekasi untuk melakukan proses pembinaan istilah mereka. Pembinaan itu pembinaan terhadap situs online judi online ini dan juga pemutusan blocking. Siapakah gerangan orang luar yang dimaksud itu? Orang luar ini ya memang direkrut dari orang luar yang memiliki kemampuan coding, melakukan kemampuan programming dan pasti punya kecanggihan skill dalam hal digital. Bahkan ada salah satu tersangka sekarang namanya Adi ya yang banyaklah viral beredar Menkominfo waktu itu hadir sampai ke pernikahannya padahal ini adalah pegawai rendahan sebenarnya. Bahkan anak ini pernah ikut tes Kominfo nggak lulus. Okay. Tapi kemudian dipanggil kembali karena punya kemampuan ilmu digital ini dan direkrut tanpa tes-tesan lagi gitu. Nah inilah kemudian yang diberikan wewenang luar biasa untuk mengomandani operator kantor satelit ini untuk melakukan blocking dan juga pembinaan. Artinya pada bagian ini saya pengen kejelasan. Negara melalui Kominfo yang tentu saja atas otorisasi dari pimpinan-pimpinannya entah siapa dia itu memberikan izin agar kemudian ada mekanisme negara bernama pengawasan dan seterusnya itu dipindahkan ke tempat lain. Pindahkan ke tempat lain. Ini seolah-olah menjadi Kominfo di dalam Kominfo dengan diskresi yang luar biasa. Artinya kalau kita mau berbicara penyimpangan regulasi di situ ya pasti jelas ada penyimpangan regulasi dalam persoalan nomenklatur jelas. Dan itu tanpa sepengetahuan menteri nggak mungkin. Ya kita bukannya prejudis gitu ya, tapi mosok sih ada satu kelompok kecil yang punya wewenang luar biasa di dalam satu kementerian, ada orang luar pula, dia mencak-mencak di satu kantor terus dia diberi keleluasan untuk melakukan itu. Saya pikir kalau tanpa sepengetahuan dari pucuk pimpinan nggak mungkin juga. Kita akan ke situ Gus, menyangkut dengan otorisasi dari para pihak yang punya kewenangan untuk hal-hal ini. Tapi coba saya masih berada pada wilayah bagaimana sih bisnis ini berkembang. Saya beri sebuah percontohan. Saya adalah orang yang bisa disebut bandar. Ya. Punya uang, punya jaringan untuk memutar
perjudian via teknologi digital bernama online. Oke. Kemudian saya bikin situs dan itu didaftarkan kepada Kominfo. Tidak perlu didaftarkan ya? Tidak perlu didaftarkan karena ini legal. Langsung main saja. Kominfo tugasnya hanya men-tracing, Bang. Nah, makanya pada bagian itulah seharusnya negara bertindak. Saya di forum ini, Gus, Anda tahulah, saya selalu menggunakan kata negara dan negara agar kemudian cara berpikir kita itu semata tentang negara. Dan kita negara institut. Nah, kemudian terbaca dan pasti terbaca ya bahwa ada kegiatan sesuatu di dunia digital itu dan ternyata bernama judi online dan disitulah negara harus bertindak. Seharusnya hadir. Ternyata tidak. Ternyata tidak. Hadir pun ternyata justru melakukan perselingkuhan kotor. Oke. Ya artinya begini, Buang. Dulu modus-modus awal mereka itu menggunakan rekening-rekening yang dibajak dari orang-orang. Jadi orang-orang Indonesia ini ada yang dipinjam KTP-nya untuk membuat rekening. Lalu rekening itu dipakai untuk menampung para pemain ini, uang dari para pemain ini. Belakangan cara itu ternyata tidak efektif karena mudah dipatahkan oleh penegak hukum dan banyak yang ditangkapin waktu itu. Pemilik rekening-rekening ini ditangkap dan ternyata memang KTP mereka dipinjam untuk membuat bank account. Belakangan ini mulai bergeser. Mereka itu menggunakan payment gateway. Yang menjadi masalah, payment gateway ini rata-rata berhubungan dengan para pembesar. Meskipun payment gateway ini tidak negatif dalam konteks bahwa payment gateway ini tidak selalu dipakai untuk berjudi, memang untuk bisa e-commerce dan sebagainya. Tapi akhirnya model-model pembiayaan judi online ini tidak lagi bertransaksi lewat akun-akun pribadi yang menggunakan nama orang lain tadi, tapi sudah menggunakan satu dispenser, satu bejana yang sama yang bernama payment gateway ini. Nah ini yang membuat polisi tidak bisa menjangkau itu. Kenapa tidak bisa menjangkau? Ya karena otoritas kerahasiaan bank itu pasti, dan di dalam payment gateway itu sendiri yang punya database-nya kan hanya payment gateway itu. Bahwa ini untuk pembayaran ini, uang masuk itu untuk pembayaran ini, kan mereka yang punya itu semua. Artinya ada OJK di sini yang harus bermain. Yang menjadi masalah kan payment gateway itu tidak semuanya berada di Indonesia. Dia juga berada di yurisdiksi negara orang lain. Itu yang saya dengar. Kita menyebutnya server. Saya dengar itu servernya juga ada di Vietnam, di Kamboja, Filipina, Malaysia tentu saja gitu kan. Malaysia enggak sih? Enggak ya? Malaysia enggak. Dalam hal ini pada kasus ini Malaysia Thailand, Kamboja dan Filipina. Oke. Tapi sebenarnya saya dengar lagi nih, saya coba konfirmasi Gus. Saya dengar sebenarnya itu sudah di masa-masa lalu. Sekarang di Indonesia sudah ada servernya juga katanya. Saya kira tidak juga karena undang-undang tidak memungkinkan itu dalam konteks undang-undang penegakan hukumnya. Mereka memilih negara-negara itu di mana judi itu dilegalkan. Jadi wilayah-wilayah seperti di Kamboja itu kan wilayahnya legal. Dan kalau yurisdiksi kita harus menjangkau ke sana, gimana mungkin kita berbenturan dengan undang-undang lokal di sana yang memperbolehkan judi gitu. Mereka kalau datang ke sini resikonya besar meskipun boleh. Dan menempatkan server di luar negeri pun kan boleh. Udah dilansir oleh Prof. Henry Subiakto waktu itu di salah satu channel YouTube ya. Bahwa sejak tahun 2018 memang pemerintahan Jokowi membuat undang-undang yang memperbolehkan orang-orang privat, situs-situs privat menancapkan servernya di luar negeri. Nah ini yang kemudian menjadi masalah karena ini persoalan yurisdiksi penegakan hukumnya, jadi akhirnya polisi tidak bisa menjangkau kemana-mana kecuali DPO kita lari ke luar negeri ditangkap di sana melalui Interpol dan sebagainya itu bisa. Nah banyak sekali obstacle, hambatan-hambatan dari pemolisian kita itu karena memang faktor yurisdiksi itu termasuk kerahasiaan bank, wilayah ranah-ranah OJK, makanya ini sangat kompleks. Ada integrated system yang harus dibangun untuk bisa memberangus ini semua. Nah kalau sekarang kita hari ini berusaha misalnya googling slot gitu, itu masih keluar tuh Puang. Situs-situs itu masih keluar, padahal itu katanya sama Kominfo udah diblok. Bagaimana bisa masih on kalau sudah diblok? Ya artinya kan ini adalah warisan-warisan masa lalu yang sudah laporannya sudah diblok tapi bisa di-on-kan lagi. Dulu itu sempat ada kabar dari mereka yang tertangkap ini, saya dengar bocorannya dari para penyidik. Katanya itu dulu bahkan Kominfo itu menjadi ladang pertempuran antar bandar judi online. Itu Bang, kan
Itu konyol sekali itu. Kominfo itu di situ bisa diorder oleh salah satu pesaing untuk mematikan pesaing yang lain. Wow. Itu diungkap oleh beberapa orang di situ, dari yang sudah ditangkap itu. Dan disitulah dia bisa mematikan pesaingnya. Kalau pesaingnya ini ingin menghidupkan kembali situsnya itu, nah itu harus bayar 250 sampai 300 juta ke Kominfo. Untuk bayar supaya situsnya itu bisa hidup lagi. Dan kemudian hasil dari pengaktifan situs itu yang 250 sampai 300 juta itu kemudian dikeroyok juga dengan bandar yang tadi mengorder itu. Ini keterangan-keterangan yang memang yang saya dapat dari teman-teman di kepolisian. Artinya ini betul-betul sebuah battleground dari transaksi-transaksi gelap itu. Coba kita sedikit bergeser pada mengapa bisnis ini menjadi begitu gurih. Ya, saya dengar kabar cara kerjanya Kemenkominfo itu yang hanya sekedar memblok atau mencabut situs yang diduga terlibat itu sebenarnya itu tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Ya. Sebab satu orang, katakanlah bandar, saya seorang bandar misalnya, setiap hari bisa mendaftarkan atau memainkan sampai ratusan situs. Ya kalau ditutup kan apa urusannya, cuma berapa? 250.000 ya bikin 30.000. 30.000. Nah, saya dengar pada komunitas judi online ini, satu situs itu dibiarkan hidup 1 bulan saja, itu sudah bisa menghasilkan puluhan miliar. Dan saya dengar pula, entah benar apa tidak, untuk pengamanan tanda petik agar kemudian ini tidak dirusak itu berapa? 500 juta 1 bulan ya. 8,5 miliar kalau yang Kominfo ini, yang tim satelit ini. Masya Allah. Satu situs. Nah, seperti itu Kak Gus. Coba kita diinformasikan. Ya sebenarnya kalau hanya situsnya yang diblokir oleh Kominfo, ya percuma aja karena mereka bisa membuat lebih banyak situs lagi sesudah itu, sangat murah. Dan ini kan memang low cost sekali. Judi online ini kan sebenarnya mesin yang hanya dikomandani oleh 2-3 admin misalnya untuk mengatur trafficnya misalnya, kurang lebih seperti itu kalau kita lihat di nomor batch itu di film itu. Betul. Dan film itu diangkat dari kisah nyata betul itu. Dan memang seharusnya yang dilakukan oleh negara ini adalah memblocking internet protokolnya, IP address-nya yang diblokir sehingga mereka, karena IP address ini mengacu kepada posisi server dan juga frekuensinya mereka gitu. Kalau ini bisa diblocking, setidaknya lebih merepotkan mereka untuk membuka internet protokol baru. Nah ini sudah banyak diungkap oleh teman-teman yang ahli digital. Menurut saya kalau situs yang kan dengan bangganya kadang-kadang mereka mengumumkan sudah jutaan situs yang ditutup. Ya jutaan situs yang ditutup itu kan jutaan juga yang sudah dibuat. Dan jutaan situs juga yang ditutup oleh Kominfo, tapi berapa juga yang dibina. Karena ini memang semuanya serba mesin. Artinya ini sangat low cost investment kalau buat bandar-bandar gitu. Dan ini sangat menjanjikan memang karena mereka tidak melihat korban yang perceraian di KUA. Nggak ada urusan itu. Jadi ya artinya kalau kita mau berbicara tentang kemanusiaan segala macam, ya ini menurut saya the pure evil memang. Jadi mereka ini adalah iblis yang sebenarnya memang. Ya makanya Gus, coba kita lihat angkanya tadi ya, sampai ratusan triliun seperti itu ya. Ya. Berarti kan memang uang yang beredar di sini. Kita sekarang agak geser nih. Kita sudah bicara tentang berapa jumlah dan siapa gitu kan. Ya. Ini kan sampai triliunan kayak gini. Aku nggak pernah bayangin itu punya uang 1 triliun kayak apa gitu. Kita udah nggak podcast. Dan Mas Muni Budiari, ini sahabat saya sebenarnya ya. Itu pernah mengatakan jangan pura-pura tidak tahu lah, kita hanya ada 5 pemainnya di Indonesia. Iya, penegak hukum tahu. Penegak hukum tahu gitu loh. Nah, sampai pada bagian itu kita harus memahami seperti apa pernyataan seorang menteri loh yang mengurusin ini loh seperti ini. Gus. Ya kalau saya sih waktu itu sebenarnya Budiari berusaha melempar bola panas seolah-olah ini adalah tanggung jawabnya penegak hukum. Padahal masyarakat harus tahu sebelum penegak hukum itu seharusnya Kominfo dulu sebagai garda terdepan untuk melakukan pemblokiran itu. Nah ini seolah-olah semua tanggung jawab itu ada di penegak hukum, padahal penegak hukum sendiri itu harus mengacu kepada mens reusnya, actus reusnya. Bahkan untuk melakukan pemblokiran satu situs pun
misalnya di Kominfo karena memang sudah ada delik perkaranya misalnya udah gelar segala macam, itu pun melalui proses yang panjang. Tapi kalau Kominfo ini kan memang punya diskresi untuk melakukan itu, tinggal klik enter lah kurang lebih gitu. Tapi kalau penegak hukum itu kan prosesnya panjang, ada birokrasi yang harus dilewati untuk melakukan pemutusan situs atau penutupan internet protokol dan sebagainya. Artinya menurut saya ya ini bagian dari melempar tanggung jawab dari Kominfo yang sebenarnya tugas pokok utamanya itu ada di Kominfo yang paling terdepan. Soal penegakan hukum ini kan setelah actus reusnya memang betul-betul terbukti baru penegak hukum bergerak kan. Seperti kejadian yang sekarang ini Puang. Ini kan sebenarnya berawal dari penangkapan bandar di Medan. Itu sudah saya sering ceritakan. Nah dari sinilah kemudian ditemukan selebrasi handphonenya itu percakapan yang luar biasa trafficnya dengan orang-orang Kominfo. Ketika didalami oleh penyidik, barulah ditemukan gurita di dalam permainan di Kominfo itu yang luar biasa. Nah ini yang harus diketahui oleh masyarakat bahwa tidak semua hal yang berhubungan dengan ilegal itu penegak hukum itu justru paling depan. Enggak juga, terutama dalam judi online kan. Artinya ada satu barrier awal seperti Kominfo ini yang justru seharusnya hadir sebelum penegak hukum hadir. Ya kan? Nah, karena mereka ini mencari uangnya di sini, servernya ada di sana dan ini satu paket juga dengan pinjaman online, satu paket dengan human trafficking. Ini kan orang-orang yang dibawa dari Indonesia yang dipekerjakan di rumah-rumah judi online di mana di Kamboja itu kan sebenarnya memang dipakai untuk menggait pasar Indonesia. Orang Thailand dipakai untuk menggait pasar Thailand. Orang Filipina diculik ke sana untuk menggait pasar Filipina. Tapi apapun namanya di Indonesia paling besar, penduduknya banyak. Udah pasti pasar terbuka kalau di sini. Berpendapatan 3 juta sebulan. Biaya judulnya 4 bulan. Itu dia maksa kaya karena greedy itu tadi. Oh gitu ya. Nah ini yang gambaran kepada masyarakat. Menurut saya apa yang dikatakan Budi Ari waktu itu ya betul memang penegak hukum itu berada pada tataran layer berikutnya ketika sudah tahu bandar-bandar itu. Tapi kan harus ada barrier awal yang memblok itu semua. Coba lihat Gus. Ya. Di sebelah kanan itu loh. Peringkat Indonesia dalam peta judi online di kawasan, bukan di kawasan, ini ada Rusia nih. Indonesia tertinggi loh. Ini data dari Don Emprit ya. Iya. Mas Fahmi itu Indonesia 222 Indonesia nggak tahu ini orangnya atau apa nih. Kemudian kedua itu Kamboja, kemudian Filipina, terus Myanmar. Terus kemudian kita lihat ini nilai transaksi setiap tahun. Tadi kita sebutkan itu tahun 2023 itu 327 triliun tadi seperti yang disampaikan di akhir. Oke, saya kembali pada yang dijelaskan tadi. Fair nggak sih kalau kemudian semua problem ini pada kasus judul ini menjadi tanggung jawab Kominfo? Sebab pada analisa beberapa orang harusnya sejak dari awal juga tahu masyarakat perbankan, OJK segala macam gitu ya. Seperti itukah situasinya? Ya kalau persoalan OJK dan PPATK dan sebagainya itu kan adalah layer berikutnya lagi untuk tahap pembuktian kan sebenarnya. Dan juga kontrol terhadap pinjol segala macam termasuk payment gateway itu. Tapi kalau berbicara tentang ruang-ruang digital dan ruang-ruang maya ini kan seharusnya memang frontlinernya, garis terdepannya kan memang seharusnya Kominfo. Komdigi ya. Karena kalau percuma juga mereka mau membuat server yang ditancapkan di Luang Prabang dimanapun di daerah Kamboja atau Thailand Utara misalnya, atau di Hua Hin Thailand Timur, itu sebenarnya percuma kalau ternyata mereka tidak bisa mengakses masyarakat kita. Kan akhirnya mereka sia-sia juga. Betul. Maka menjadi penting itu bagaimana Kominfo itu kinerjanya dalam bekerja untuk memblok berbagai internet protokol yang masuk untuk merayu masyarakat untuk bermain judi ini. Jadi saya kira Budi Ari ketika dia mengeluarkan statement itu, menurut saya gini loh, dia memanfaatkan situasi di mana tudingan masyarakat selama ini kan ketika berbicara judi online backingnya pasti polisi kan gitu. Ya artinya kita tidak berbicara tentang polisi secara institusi, mungkin secara oknum oke lah gitu. Ada saja mungkin karena kita berbicara oknum. Tapi ketika itu orang kemudian berpikir, oh iya memang polisi ini yang nggak ada kerjaannya nih, seharusnya polisi yang nangkepin gitu kan. Padahal Kominfo itu adalah garda terdepannya.
Dan di situ seolah-olah menggambarkan gini loh, Kominfo nggak mungkin bisa punya ruang untuk melakukan tawar-menawar dengan bandar kan gitu seolah-olah kan. Yang bisa melakukan tawar-menawar itu penegak hukum, polisi. Makanya ya, ayo kita desak polisi, kurang lebih kayak gitulah analisisnya. Padahal sebenarnya dengan satu klik tombol di keyboard komputer itu selesai. Mereka kendalikan semuanya gitu. Bisa kendalikan semuanya. Betul. Dan itu akhirnya terbukti kan hari ini kan ternyata mereka punya tim yang berselingkuh itu. Coba lagi-lagi kita bicara tentang data ini Gus. Ini supaya saya ingin mencoba mengintervensi pikiran para penonton kita. Ini loh jahatnya judul ya. Coba lihat. Deretan anggota TNI Polri terjerat judi online. Ini ada anggota Densus 88. Rampung mundur sopir taksi tanggal 23 Januari ya. Kemudian perwira TNI bunuh diri, utang judi segala macam, sampai Polwan bakar suami yang kecanduan judi online. Iya. Hati-hati loh, jangan sampai dibakar sama istri gara-gara. Bahkan terakhir ada polisi bunuh diri dengan racun tikus di Blitar. Ya artinya ini kan sudah memakan penegak hukum. Iya, iya. Ya artinya sebegitu brutalnya excessive crime yang dilakukan oleh yang berasal dari judol ini. Judol ini pada awalnya memang light crime. Tapi kemudian berubah menjadi excessive crime ketika dia itu sudah mulai orang-orang yang melakukan judi online ini sudah berbenturan dengan situasi-situasi sosial yang semakin terisolir. Dia sudah keluar rumah itu sudah silau karena takut ditagih segala macam. Hutang udah mulai numpuk. Rumah keluarga sudah tidak seimbang dan sebagainya. Ini kan adalah pola-pola yang akan merusak struktur kehidupan kita yang nyaman sebenarnya. Ya sama seperti Nabi Adam ya karena greedy gitu ya. Makan buah huldi. Padahal itu sudah diwanti-wanti. Jangan. Ini udah zona nyaman kamu. Tapi tetap saja makan buah huldi, akhirnya datanglah ke dunia yang ada judi online. Itu kan sama sebenarnya. Itu kan hikmah di balik cerita itu sebenarnya. Oke, kita mendekati karakternya Akbar Faisal Unsensor. Kita bicara tentang manusianya. Iya. Ini kan ada 18 orang ya yang telah ditangkap. Masih ada satu yang DPO gitu. Gugatan publik yang selalu kita dengarkan bukan hanya pada peristiwa judul, pada peristiwa yang lainnya yang berhubungan dengan kejahatan. Para pelaku utamanya, otaknya, pemain utama itu jarang sekali yang terciduk. Selalu di layar-layar tengah. Dan tampaknya kasus ini sama ini. Masih belum menyentuh yang di atas. Kita perjelas aja. Nah itu dua. Nah makanya Gus coba jelasin. Saya yakin Anda selalu punya informasi yang begini-beginian ini. Ya. Memang ada satu missing link sih sebenarnya dari yang paling bawah tadi, yang dari tangkapan kloter pertama, kloter kedua dan yang ketiga ini. Itu sebenarnya ada satu orang yang menjadi penghubung antara bawah kepada yang di atas itu. Ada aktor tengah namanya T. Ya. Nah, ini yang sampai hari ini masih terus didalami karena ini yang menjadi bridgingnya. Okay. Nah ini yang seharusnya hari ini harus dikorek-korek terus. Apalagi saya ngeri juga itu ada pernyataan Kapolri kemarin yang menyatakan saya siap mundur besok pagi kalau saya terlibat judi online segala macamnya. Itu dia. Jadi kemarin itu saya baca itu aku langsung ngeri sendiri. Oh serius barang ini? Serius barang ini. Kalau saya menjadi orang yang masih belum terjangkau nih di atas, mungkin udah kencing di celana. ini pernyataannya nih. Oke. Dan orang ini pasti sedang pontang-panting mencari perlindungan. Saya rasa iya. Karena kalau kita berbicara kejahatan ilegal seperti judi online dengan omset yang sedemikian ratusan triliun ini, dia pasti akan bersentuhan dengan konfigurasi politik biasanya. Saya rasa iya. Itu pasti. Dan orang yang sebenarnya sudah mulai tidak nyaman, tidak nyenyak tidur ini, udah pasti pontang-panting akan mencari perlindungan politik. Bukan perlindungan kasarnya nggak kayak kita nih. Kalau kita ditilang oleh Polantas pangkatnya kopral misalnya, Bribka misalnya, kita akan cari yang ya Ibda lah gitu. Yang tinggi dikit lah. Iya. Ini bukan soal pangkat, dia pasti mencari payung politik yang luar biasa pasti. Kalau seperti itu logika yang dipakai Gus, maka menjadi tidak berlebihan dong kalau kemudian ada orang berpikir bahwa kalau begitu jangkauan atau aliran atau ruang kerja judul ini tidak hanya pada kelompok berpendapatan 4 juta 5 juta sebulan. Ya. Ini bisa kemana-mana nih, ke dalam bahasa publik ini orang-orang penggede gitu.
Bahkan mungkin juga bisa dipakai untuk kegiatan-kegiatan atau agenda-agenda nasional atas nama demokrasi dan segala macam. Nah, Anda paham maksud saya? Oh, bisa saja. Nah, itu dia. Sangat bisa. Dan kejadian di negara-negara lain itu juga, ya meskipun bukan judi online, tapi uang narkoba dan sebagainya itu bahkan bisa membiayai terorisme. Apalagi cuma persoalan politik yang hampir tidak ada resiko kekerasan kan. Bahkan narkoterorisme itu kita kenal istilah itu ketika orang yang berusaha membinasakan orang lain pun bisa dibiayai dari narkoba. Dan gerakan kekerasan itu atas nama agama lagi kan. Apalagi politik yang memang sebenarnya tidak ada embel-embel primordial lah, kurang lebih seperti itu. Dia hanya ingin menggulkan agenda kekuasaan. Tidak menutup kemungkinan akan mengalir ke sana. Tapi menurut saya kalau polisi mengambil perspektif itu, pemolisiannya pasti akan terlalu luas, tidak terlalu spesifik. Menurut saya cukup sampai di mana ini ujungnya. Sampai di situ saja. Tapi kalau aliran-aliran politik itu pembuktiannya juga susah, dan kemudian mau tidak mau polisi akan berbenturan dengan kekuatan besar yang bernama konfigurasi politik. Nah, ini intervensinya pasti tinggi, Puang. Menurut saya cukup ciduk sampai ke tersangka yang dipucuk dari tengah ke atas ini. Itu ciduk semua, asetnya ditelusuri segala macam, miskinkan, tangkap, karungin. Soal aliran setelah itu mengalir ke kantong-kantong politik, supaya polisi tidak mendapatkan intervensi yang kuat dari politik, menurut saya nggak apa-apa juga sih. Yang penting udah sampai pucuknya. Cuma harus dipublish. Tapi saya senang mendengarkan ini. Iya. Cuma dalam kasus kita di Indonesia, kok jarang sekali terjadi seperti itu ya? Ya biasanya sih memang layer yang paling atas itu yang diamankan oleh kekuatan-kekuatan politik. Tapi ya kalau kita melihat, ya mudah-mudahan Pak Prabowo ini bukan hanya koar-koar di podium sih. Dia bahkan mengatakan bahwa Pak Prabowo sudah memberikan green light kepada polisi untuk melakukan penelusuran ini sampai mentok tuntas-tuntasnya gitu. Hingga kemudian keluarga pernyataan dari Pak Kapolri tadi itu ya. Ya, karena Kapolri juga confident dengan dorongan empowerment dari Pak Prabowo, dan saya yakin itu semuanya berangkat dari tekad sih. Ya artinya kalaupun kemudian ada aliran kemana-mana, ya yang penting misalnya ini sudah sampai ke pucuk aja dulu. Artinya orang yang harus bertanggung jawab, yang memberikan diskresi luar biasa. Apalagi bisa dibuktikan aliran uangnya, misalnya ada pengakuan dari tersangka T ini kepada jajaran yang lebih di atas lagi, ya saya kira itu ya bagus lah gitu. Ada goodwill berarti. Saya ini agak susah ngomong per bagian ini nih. Karena begini Gus, tidak perlu Anda menjadi politisi untuk mendengarkan apa yang terjadi atau diomongin di ruang-ruang terbatas pada ruang politik itu tadi. Salah satunya adalah bagaimana misalnya konon kabarnya ada partai yang dibiayai dari kantong-kantong kejahatan seperti ini. Mau judul ke atau barangkali apa ke segala macam ya. Dan dalam situasi terbongkar misalnya itu nggak pernah sampai pada pucuknya. Memang iya. Yang membuat kemudian kita tidak bisa keluar dari situasi celaka seperti hari ini nih. Bahasa saya agak keras soal itu tuh. Nah, saya sedang menyiapkan sebuah catatan di Twitter, ingin menyampaikan dukungan kepada Presiden Prabowo agar kemudian awal yang bagus dengan ketegasan yang kita baca itu diterjemahkan dalam tindakan pemerintahan ya. Nah, kita bisa lihat dari sini di judul ini, apakah kemudian benar-benar ini dibongkar. Menyakitkan sekali beberapa orang yang saya kenal di dunia saya Gus, di politik itu ingin menjadi politisi yang baik untuk kemudian tak berdaya di hadapan kekuatan-kekuatan yang salah satunya digerakkan juga oleh katakanlah permodalan seperti ini. Exactly. Kayak gitu Gus. Banyak juga teman-teman saya juga akhirnya patah tidak sampai ke tujuan karena memang akhirnya terpotong oleh uang-uang haram yang berkelindan di dalam gerakan-gerakan politik. Padahal teman-teman kita ini adalah orang-orang yang memang betul-betul ingin meluruskan demokrasi, betul-betul ingin berpolitik secara lurus dan sebagainya. Ya pada akhirnya harus kalah oleh orang-orang yang dibiayai oleh uang-uang haram ini. Dalam kasus judul, kita kembalikan ke judul ini. Saya agak sulit untuk mencari sebuah formula bahasanya tapi saya ingin menggambarkan begini.
seberapa serius situasinya bahwa uang-uang ini itu juga sudah berada dan berpendar atau berputar di orang-orang atau komunitas atau organisasi yang harusnya berhadapan-hadapan dengan judul itu sendiri atas nama hukum. Ya kalau saya melihat dari profiling dari orang-orang yang sudah ditangkap ini, kan mereka punya resiliensi kuat terhadap berbagai kelompok partai politik. Ada yang relawan, seperti T ini kan juga dekat dengan beberapa gerakan-gerakan politik belakangan, termasuk Denden misalnya, dia pernah menjadi Cawagup Sumedang dari salah satu partai. Artinya mereka punya resiliensi kuat terhadap berbagai kelompok politik. Apakah nanti akan ada aliran terhadap kelompok-kelompok politik ini, ya kita belum tahu. Ini tergantung dari pengakuan mereka seperti apa. Tapi menurut saya kalau memang kita ingin mendapatkan keterangan yang sangat multispektrum, ya seharusnya ini sampai ke pucuk. Pucuknya inilah nanti yang akan bercerita. Nah ini kalau ini mata rantai judol mulai dari tim satelit sampai ke pucuk ini, kita sebutlah mantan menteri misalnya. Ini akan menjadi tersangka. Ini momentum luar biasa buat Pak Prabowo. Apa ada kemungkinan itu terjadi? Ya kalau kita melihat, saya bukannya menuduh, tapi kalau kita melihat diskresi yang diberikan kepada tim satelit dari Kominfo ini, masa sih wewenang yang sedemikian luar biasa itu tanpa diketahui secara regulatif oleh menteri misalnya. Kita tidak bicara tentang aliran uang. Aliran uang itu adalah pembuktian-pembuktian ranah penyidikan. Biarlah itu menjadi urusan penegak hukum. Tapi ketika ada satu tim yang menjadi Kominfo di dalam Kominfo, yang seharusnya dikelola di lantai 8 tuh, kalau di Kominfo itu kan bagian dari blokir-blokir situs. Nah ini kemudian berpindah ke suatu tempat di galaksi dan dia punya wewenang penuh untuk melakukan pemutusan-pemutusan situs itu. Mana mungkin kalau tanpa sepengetahuan menteri. Artinya secara regulatif, entah dia menguntungkan dirinya sendiri atau menguntungkan orang lain, telah terjadi penyimpangan di situ. Artinya ada nomenklatur dan ada kinerja yang capacity building yang menyimpang. Artinya secara mens rea sebenarnya tak bisa lagi kita perdebatkan. Niat jahatnya sudah kelihatan di situ. Betul. Kalau kita bicara tentang crime analysis, ya mens rea-nya sudah ada. Tinggal pembuktian actus reusnya aja yang belum ada. Kita mendekati akhir dari diskusi kita, Gus. Dari apa yang Anda dengarkan dan ketahui tentang kasus ini sendiri, takutnya begini, seperti biasanya lah kita ini. Kata ayam. Ada kasus besar. Kemarin saya sedang menyiapkan satu episode tentang makelar hukum 1 triliun itu. Iya. Ya kan? Karena sudah mulai hilang lagi nih informasinya gitu kan. Karena begitu banyak informasi yang baru datang. Nah, ketutup Tom Lembong. Nah ini sekarang ini saya ingin coba jelaskan ke kita. Sudah kira-kira sudah berada pada posisi angka berapa nih kalau 1 sampai 100 kasus ini di penegak hukum? Itu belum bisa diukur sih. Karena yang saya dengar dari 2 DPO yang ditangkap di Malaysia kemarin, itu dia akan membuka kotak Pandora yang lebih lebar lagi. Ya artinya kalau kita follow the money dan follow involving the people itu pasti akan jauh lebih lebar lagi. Yang DN dan MN itu ya? NM ya. Ya. Nah itu akan membuka kotak Pandora itu bahwa ini nggak seberapa nih gitu. Kurang lebih kayak gitulah yang saya dengar dari teman-teman kepolisian. Saya ini kan pemerhati pepolisian aja sih, bukan polisi. Sipil ya. Iya. Bukan sima polisi kata orang Madura juga. Tapi memang ini akan menjadi suatu yang luar biasa kalau polisi bisa merunut semua perkara ini. Dan saya kira polisi juga sudah membuka ruang itu. Tinggal goodwill politik. Polisi juga perlu backup politik dan juga kemauan politik dari para politisi hari ini untuk memberikan ruang seluas-luasnya kepada Polri untuk menuntaskan kasus ini. Karena ini juga bagus buat Pak Prabowo. Jujur saya pikir gini, kalau Pak Prabowo berhasil mendorong polisi untuk mengungkap kasus ini sampai ke pucuknya, atau kalau perlu sampai ke alirannya, mengalir ke mana kek, ke sini kayak segala macam ya, dengan disclaimer tertentu misalnya, itu aja udah bagus banget. Artinya rakyat juga punya harapan ke Pak Prabowo. Di tengah Pak Prabowo yang juga agak miring-miring dukung salah satu paslon pilkada misalnya, oke lah, that's another part gitu. Tapi kalau kemudian ini bisa dituntaskan oleh Pak Prabowo, ini adalah harapan besar bagi rakyat.
Karena ini common enemy sekali. Ini lintas ideologi, Bang. Judi online ini nggak peduli agamanya apa. Nggak peduli. Mau masuk surga neraka yang penting untung. Mau miskin melarat ya tetap aja mereka sasar itu. Dulu depositnya 100, sekarang bisa 10.000 Artinya sasaran mereka udah betul-betul orang bawah gitu. Nah ini adalah gambaran kalau menurut saya kalau secara persentase ya belum bisa diukur. Tapi yang jelas titik kuncinya ada di tersangka T ini. Kalau T ini bisa mengurai semua mata rantai jaringan setelah dia, seharusnya ini sudah mendekati titik akhir. Dan belum ada informasi apakah dia sudah membuka apa belum ya? Saya belum tahu sih. Itu tergantung dari seberapa bagus penyidik kita dalam menginterogasi. Tapi ini adalah middleman yang sangat penting nih. Sangat penting sekali ini di sini. Dan ya menurut saya memang karena polisi sudah serius, ini waktunya juga Polri untuk membuktikan bahwa tudingan-tudingan masyarakat selama ini yang mengarah kepada bahwa polisi ini adalah backingnya segala macam, ya inilah pembuktiannya. Bagi Pak Prabowo, ya inilah pembuktiannya bahwa ini adalah program pertama yang bisa dituntaskan sebelum 100 hari kerja. Ini popularity vote-nya. Ini luar biasa. Setuju saya. Sangat bagus buat Pak Prabowo. Saya kira Pak Prabowo juga bisa memahami itu sih. Coba bayangkan Gus, 237 triliun tahun 2023. Katakanlah saya 1 dari 5 bandar itu. Jadi kalau 237 dibagi 5, angka matematika goblok saja nih ya. Kira-kira katakanlah misalnya saya punya 50 triliun. Oke? 50 triliun. Mungkin tidak banyak yang tahu untuk masuk pada sebuah pemilihan umum tingkat pusat, apakah pilpres atau pileg itu, satu partai misalnya, saya cukup menggelontorkan 5 triliun, dapat 50 kursi itu. Partai itu di DPR, ya kan? Caranya saya tahu. Ahli saya soal itu kan gitu. Atau menjadi capres misalnya, dengan ya dilebih-lebihkanlah sedikit 10 triliun, masih ada 40 triliun di tangan saya. 10 triliunnya sudah dipakai gitu ya. Ini anu saja, gambaran saja gitu ya. Nah, bayangkan kenapa sampai saya mencoba untuk masuk ke situ tadi, kan ini kan podcast politik nih. Bayangkan kalau kemudian negara tidak bertindak, betapa rusaknya kita. Seluruh argumen tentang demokrasi, seluruh niat baik bernegara itu dia tumban dengan sendirinya di hadapan keraguan-keraguan kita bertindak seperti ini, Gus. Iya, betul. Dan hari ini menurut saya, Puang, para pelaku kejahatan ya atau bisnis-bisnis ilegal ini memang sekarang itu udah hampir nggak populer mencari backing dari tentara, dari polisi, itu memang hampir nggak populer. Lebih baik sekarang itu mencari backing politisi. Di tengah dekadensi moralnya para politisi, di tengah upaya-upaya untuk menormalisasi penyimpangan politik dan sebagainya. Sekarang itu banyak orang yang punya bisnis ilegal itu lebih baik nyantol aja ke tokoh-tokoh politik besar, kekuatan politik besar, ya mending di sana aja. Kalau polisi kan bisa diintervensi oleh kekuatan-kekuatan politik. Jadi kalau saya misalnya mau jadi pemain illegal logging misalnya, ya saya mending berteman aja dengan politisi-politisi yang bisa mempengaruhi kekuasaan. Selesai semua. Ya ini banyak sekali belakangan ini ketika moral kita cedera, moral berpolitik kita itu menjadi cacat. Akhirnya orang berusaha menormalisasi penyimpangan-penyimpangan. Dan kita semua ini seolah-olah menjadi bodoh semua. Itu dia, Gus. Coba kita lihat ya. Ya saya tidak nyaman sih menyebutnya bahwa semakin hari peran-peran sentral para pemilik uang, dulu kita gunakan kata pemilik modal, sekarang kita sebut pemilik uang. Pemilik uang. Kan tidak semuanya orang pemilik uang itu juga ngerti tentang modal kan? Iya. Gitu. Maka kemudian semakin dominan mereka di berbagai sektor. Iya. Dan ya sejujurnya saya semakin ngeri dengan itu. So kenapa sampai kemudian bahkan pembicaraan yang murni tentang hukum pun saya bawa ke ranah politik ini, Gus, karena ini concern saya di sini. Iya. Dan untuk itu Gus, terima kasih ya sudah menjelaskan kepada kita di sini tentang ini, dan ya saya berharap jangan lelah gitu. Iya, iya. Karena apa ya, saya kadang-kadang melihat ini khawatir saya kalau Anda lelah loh. Insya Allah enggak. Kan ya saya juga khawatir kalau Puang ternyata lelah juga. Jangan, kita harus tetap menyuarakan bagaimana cara berdemokrasi yang sehat, yang betul-betul memikirkan tentang kemanusiaan, tentang kemakmuran dan sebagainya.
Gus, sekali lagi terima kasih ya. Terima kasih Pak. Pemirsa, sejujurnya 46 menit saya berusaha untuk mencoba masuk pintu supaya Gus Islah Bahrawi membuka lebih banyak. Tapi ternyata pintunya itu begitu kokoh untuk tidak membuka lebih banyak. Sebab saya yakin sebenarnya informasinya lebih banyak dari itu. Tapi itulah, mungkin beliau sedang mencoba untuk menyelamatkan hal yang lebih besar ketimbang riak-riak yang tidak perlu ya. Yeah. Itu yang kearifan seperti itu. Ya kita tunggulah bagaimana negara bertindak. Dan untuk itu para pemirsa, inilah gunanya kita saling bercakap-cakap agar negara ini menjadi semakin logik di tangan orang-orang yang logik dan punya hati. Terima kasih telah menyaksikan percakapan ini.